Halo teman pendengar, apa kabar ya hari ini? Semoga kalian sehat dan bahagia ya. Kali ini aku ingin bahas tentang toxic productivity. Teman, lagi-lagi kita membahas hal baik yang akan memberikan dampak buruk jika dilakukan secara berlebihan. Ya, hal baik itu adalah sikap produktif. Semua orang pasti ingin sukses, ingin kaya, ingin mewujudkan impian yang dimilikinya, dan juga ingin menjadi produktif. Slogan sukses di usia muda kerap kali membuat diri kita penuh semangat untuk bekerja 2-3 kali lipat lebih keras agar kita bisa mewujudkan kesuksesan itu. Aku paham goals atau tujuan kamu memang banyak. Kamu ingin mencapai dan mewujudkan itu semua. Kamu mungkin mulai merasa tidak puas dengan hasil kerjamu, ingin terus mengasah skill dan kemampuan. Namun, tanpa sadar kamu mengorbankan banyak hal, bahkan kebutuhan dirimu sendiri. Kamu mulai tidak bersahabat dengan kata istirahat, merasa bersalah saat berdiam diri, bahkan merasa tidak terima jika melihat kesuksesan orang lain. Yuk, kita berhenti sejenak dan merenungkan. Sebenarnya, untuk apa kita berjuang? Untuk siapa kita berjuang? Dan mengapa kita menjadi sangat keras dengan diri kita sendiri sampai kita mengorbankan kebutuhan kita? Toxic productivity sebenarnya adalah istilah lain untuk workaholic atau kecanduan kerja. Istilah tersebut untuk menggambarkan keinginan tidak sehat yang dimiliki seseorang untuk menjadi produktif setiap saat dengan segala cara. Orang yang mengalaminya merasa butuh untuk bekerja lebih keras, baik di tempat kerja maupun di rumah. Bahkan ketika mereka sebenarnya tidak perlu melakukan hal itu. Produktif menjadi toksik jika sudah memberikan dampak buruk pada diri kita. Mulai dari kesehatan fisik yang menurun akibat pola tidur dan pola makan yang berantakan, mengalami stres atau penurunan kesehatan mental di mana diri kita merasa tidak bahagia, merasa tidak bergairah, bahkan kehilangan minat untuk berangkat kerja atau biasa kita sebut dengan burnout. Kemudian hal tersebut berakibat pada penurunan produktivitas kinerja kita. Nah loh, awalnya mau ambis dan produktif, tapi di akhir kita malah tidak semangat, hilang fokus dan mengalami penurunan produktivitas. Di sini, aku ingin kasih beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengurangi perasaan gila kerja atau toxic productivity ini. Yang pertama, kenali batasan diri dan kesanggupan dirimu sebelum sikap produktif kamu menjadi toksik. Kamu harus paham tanda-tanda yang tubuhmu berikan ketika dirinya memang telah merasa lelah. Yang kedua, menempatkan ekspektasi yang realistis untuk diri sendiri. Tidak ada yang sempurna. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga ekspektasi dan harapan kepada diri sendiri pun harus realistis dan tidak menuntut, sehingga kita tidak bersikap keras dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, terapkan work-life balance atau keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan. Kehidupan sosial, spiritual, family time, dan me time merupakan kebutuhan dirimu juga. Jadi jangan diabaikan. Yang terakhir adalah menerapkan mindfulness. Mindfulness merupakan kondisi kesadaran pada saat ini dengan penuh penerimaan. Mindfulness membuat diri kita terhubung dengan kejadian yang saat ini terjadi dan meningkatkan ketenangan serta fokus diri kita terhadap suatu hal. Mindfulness membuat kita menerima apa yang terjadi pada tubuh kita atau sekeliling kita, seperti kebutuhan untuk makan, ke kamar mandi, tidur, bersosialisasi, kebutuhan untuk personal life, dan lain-lain. Nah, itu dia teman pendengar toxic productivity.
Sekarang kita jadi tahu ya, ternyata berlebihan dalam sikap produktif juga tidak baik untuk diri kita sendiri. Apalagi kalau kita mengabaikan kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman pendengar. Aku pamit undur diri, kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Karena setiap sisi kehidupan seseorang berbeda, Side of Life hadir untuk mendengar sisi kehidupan di sekitar kita.